Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Fauzan dengan NIM C1C025112. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar perhitungan pajak, cara menghitung pajak, norma perhitungan, dan penerapannya. Nah, hal-hal yang akan saya bahas itu, yang pertama adalah latar belakang tujuan. Latar belakang itu, pajak adalah sumber utama penerimaan negara untuk pembangunan nasional. Setiap wajib pajak wajib memahami mekanisme penghitungan PPh. Norma perhitungan atau NPPL diberikan untuk memudahkan wajib pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan. Banyak pengusaha kecil, profesional, dan pekerja bebas memanfaatkan norma ini. Nah, cara menghitung penghasilan PPh itu yang pertama adalah hitung penghasilan bruto, yaitu seluruh gaji, usaha, honorium dalam 1 tahun pajak. Kurangi biaya jabatan 5% dari bruto, maksimal 6 juta per tahun untuk pegawai. Hitung penghasilan neto, itu bruto, biaya-biaya yang diperkenankan. Kurangi TKP. Ya, kurangi PTKP, itu tidak kena pajak 54 juta. Hitung PKP dan terapkan tarif progresif. Nah, di sini ada tabel-tabelnya bisa dilihat. Nah, selanjutnya ada contoh perhitungan PPh atau Tuan Andi. Ini kita contoh, ini ada contohnya itu misal nama Tuan Andi, pekerjaan karyawan swasta, gaji bruto 120 juta per tahun, statusnya menikah plus 2 orang anak, jadi iuran pensiun 2.400.000. Nah, di sini eh, penghasilan neto itu ada sekitar di 111.600.000. Dikurang dengan PTKP, PTKP-nya 67.500.000, PKP-nya itu 44.100.000. Jadi PPh turutangnya 5% dikali 44.100.000 sama dengan 2.205.000. Nah, norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN itu adalah pedoman resmi Dirjen Pajak untuk menentukan penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas namun tidak menyelenggarakan pembukuan penuh. Diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Syaratnya itu ada WP orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas, peredaran bruto di bawah 4.800.000 per tahun, memberitahukan ke Dirjen Pajak dalam 3 bulan pertama tahun pajak. Jika tidak memberitahu, dianggap memilih pembukuan. Dasar hukumnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, pasal 14, Undang-Undang Nomor 7 2021 tentang harmonisasi, dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor per 17 PJ 2015 tentang NPPN. Selanjutnya ada klasifikasi wilayah dan tabel norma perhitungan. Ada kelompok 1 yaitu 10 kota besar, kelompok 2 ibu kota provinsi lainnya, dan kelompok 3 daerah lainnya. Contoh-contoh presentasi norma beberapa jenis pekerjaan yaitu dokter 45%, pengacara 45%, akuntan 45%, pedagang eceran barang 20-30% sesuai lokasi, jasa konstruksi sederhana 26%. Cara menghitung pajak dengan norma perhitungan itu rumusnya penghasilan neto sama dengan persen norma dikali penghasilan bruto. Nah, yang pertama itu tentukan penghasilan bruto, yang kedua cari persentase norma, yang ketiga hitung penghasilan neto, yang keempat kurangi PTKP, kelima terapkan tarif progresif, keenam kurangi kredit pajak. Nah, selanjutnya ada contoh perhitungan dengan norma. Yang pertama kasus dari Dokter Sari Dokter Jakarta. Penghasilan bruto 600 juta, norma Dokter Jakarta 45% jadi 270 juta, sama dengan penghasilan netonya 270 juta, PTKP-nya 54 juta, yang PKP-nya 219 juta. Jadi 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta. Jadi 15% dikali 156 juta jadi 23 juta 400. Jadi PPh turutangnya ada 26 juta 400. Selanjutnya kasus kedua itu Pak Budi, pedagang Surabaya. Penghasilan brutonya 300 juta, norma pedagang 60 juta, penghasilan netonya 60 juta, PTKP-nya 58 juta 500, PKP-nya 1 juta 500. Jadi 5% dikali 1 juta 500 sama dengan 75.000, pajak sangat kecil berkat norma dan PTKP yang mendekati bruto. Total PPh-nya 75.000. Kelebihan dan keterbatasan norma perhitungan. Yang kelebihannya itu adalah lebih sederhana dan mudah diterapkan.
menghemat biaya administrasi, cocok untuk usaha kecil, peredaran bruto di bawah 4,8 miliar. Keterbatasannya itu tidak dapat digunakan jika bruto melebihi 4 miliar 800, tidak bisa mengklaim biaya usaha real yang melebihi persen norma, wajib melapor ke Dirjen Pajak di awal tahun pajak. Nah, untuk kesimpulannya itu adalah perhitungan PPh orang pribadi menggunakan rumus bruto dikurang biaya dikurang PTKP sama dengan PKP. Lalu dikalikan tarif progresif Undang-Undang HPP 2021 5% sampai 35%. NPPN adalah pedoman resmi Dirjen Pajak untuk WP orang pribadi usaha pekerjaan bebas berbruto di bawah 4,8 miliar. Metode norma lebih sederhana, neto sama dengan persen norma dikali bruto. Efisien untuk usaha kecil, namun terbatas jika biaya lebih besar. Nah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.